bana-bana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perpajakan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indra Taya Fikri Rizky. Perkenalkan, nama saya Agil Alia. Perkenalkan, nama saya Bunga Jalfa Rizkia. Perkenalkan, nama saya Hamnu Pardiansyah. Perkenalkan, nama saya Kansara Mutia. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Kolbi. Perkenalkan, nama saya Raji Hapurnia. Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Melalui pajak, masyarakat bisa ikut membiayai pembangunan. Kita lihat dulu definisi pajak menurut beberapa ahli. Menurut Prof. Dr. PZA Adrian, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang yang berwajib. Menurut undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat dijukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak menurut Dr. Suparman, pajak adalah iuran wajib bisa berupa uang atau barang yang biasa dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna untuk menutupi biaya produksi dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Prof. SI di Diningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, keajaiban, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukum menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh yang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi di atas dapat kita simpulkan dari pajak yaitu nomor 1, iuran wajib pada negara, nomor 2, bersifat memaksa, nomor 3, dipungut berdasarkan undang-undang, nomor 4, tidak mendapatkan balas jasa, nomor 5, digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan, gaji ASN, dan fasilitas umum. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur ekonomi seperti melindungi produk dalam negeri, menekan inflasi, mendorong ekspor, serta mengatur investasi. Yang terakhir, fungsi pemerataan. Pajak membantu pemerataan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat lebih merata. Manfaat pajak: membiayai pembangunan negara, membayar gaji pegawai negeri, membangun fasilitas umum, jalan, sekolah, rumah sakit, membiayai pendidikan dan kesehatan, menjaga keamanan dan pertahanan negara, membantu program bantuan sosial masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menambah pendapatan negara. Jenis-jenis pajak yaitu 1. Pajak langsung ditanggung sendiri oleh pihak wajib pajak dan tidak bisa dialihkan. Contohnya seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. 2. Pajak tidak langsung yaitu yang bisa dialihkan oleh orang lain seperti pajak penjualan dan pajak penilaian. Yang ketiga yaitu pajak subjektif berdasarkan kondisi wajib pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang keempat yaitu pajak objektif adalah berdasarkan objek yang dikenai wajib pajak. Contohnya yaitu PPN dan PBB. Pajak pusat adalah yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Contohnya yaitu PPH, PPN, dan PBB. Yang keenam adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel atau restoran. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu the four maxims. 1. Equality atau keadilan, yaitu pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak tanpa diskriminasi. 2. Certainty atau kepastian hukum, yaitu pemungutan pajak harus jelas dan berdasarkan undang-undang sehingga ada kepastian dan sanksi bagi pelanggaran. 3. Convenience of payment atau kemudahan waktu yang tepat, yaitu pajak dipungut pada waktu yang paling tepat dan memudahkan wajib pajak, misalnya saat menerima penghasilan. 4. Efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan tidak melebihi hasil pajak yang diperoleh. Labanang Al Yaw